Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati, profesi nurse dari Stikes Karya Wisata Semarang. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai gizi seimbang pada ibu hamil. Selamat menonton. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Ermawati. Saya perawat dari Puskesmas Kradena. Di sini saya perwakilan dari Puskesmas untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Nah, ini benar dengan Ibu Sulasti. Yeah. Alamat Desa Pakis RT 7 RW 7. Benar nggih, Bu? Yeah. Yeah. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai gizi ibu hamil. Nah, yang pertama, ini Bu, apa sih gizi ibu hamil itu? Gizi seimbang atau gizi ibu hamil adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik. Nah, untuk manfaat gizi seimbangnya sendiri, Bu, ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin. Yang kedua adalah mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin. Yang keempat adalah mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima adalah yaitu memperoleh energi yang cukup saat ibu melahirkan untuk menyusui nanti. Nah, apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil yang bagus untuk pertumbuhan janin? Yang pertama, Bu, ada karbohidrat, terus ada protein, mineral, serta vitamin. Nah, dari kelima sumber makanan tersebut saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sumber karbohidrat sendiri. Nah, sumber karbohidrat sendiri itu banyak sekali. Yang pertama itu dari nasi, terus jagung, bisa gandum, kentang, ketela. Nah, itu merupakan sumber energi dari karbohidrat. Nah, yang kedua adalah sumber protein, Bu. Nah, dari sumber protein itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber protein dari hewani. Nah, hewani dari apa? Dari sapi, daging sapi, terus daging ayam, susu, lalu kemudian keju. Nah, untuk sumber protein nabati sendiri, misal nih, ibu nggak punya uang, nggak bisa beli daging atau ayam, ibu bisa mengganti dengan protein nabati. Contohnya tempe, tahu, lalu kemudian susu kedelai, bisa oncom, seperti itu. Nah, nabati itu adalah protein yang bersumber dari tumbuhan. Lalu kemudian ada vitamin. Nah, vitaminnya apa nih untuk ibu hamil? Biasanya kalau orang desa itu nggak tahu vitamin apa ya yang bagus untuk ibu hamil. Nah, di sini ada sayuran-sayuran yang bisa membentuk vitamin, dan juga buah-buahan. Nah, biasanya buah-buah lokal itu ada pepaya, jeruk, kan banyak sekali ya, Bu, di desa. Lalu ada mineral itu sendiri sumbernya dari air putih. Nah, air putih itu dikonsumsi minimal seharusnya itu 1-2 liter atau setara dengan 8-12 gelas per hari. Nah, itu harus cukup ya, Bu, ya. Lalu kemudian ada bahan yang harus dihindari atau tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu bahan makanan yang diawetkan. Nah, makanan diawetkan apa ya? Diawetkan itu seperti makanan kaleng seperti sarden. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena makanan sarden itu mengandung bahan pengawet. Nah, itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang janin. Yang kedua, Bu, ini menghindari makanan daging, ayam, telur yang kurang matang. Nah, biasanya kalau orang-orang itu suka makan makanan yang setengah matang. Nah, kenapa itu dihindari? Karena makanan yang kurang matang itu biasanya masih mengandung banyak bakteri di dalamnya. Jadi sangat tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Lalu kemudian membatasi kopi dan coklat. Kenapa, Bu? Karena kopi itu kan mengandung kafein kan. Nah, kafein itu bisa menghambat kualitas tidur ibu. Nah, biasanya kalau minum kopi kan malam-malam. Nah, ibu waktunya tidur, istirahat, ibu minum kopi, jadinya ibu
tidurnya kurang, nggak bisa tidur nyenyak, dan alhasil bangun-bangun tubuhnya kurang fit. Lalu kemudian selanjutnya yaitu membatasi makanan yang mengandung gula tinggi seperti kue, keripik seperti itu. Lalu kemudian membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink. Nah, itu biasanya banyak sekali ibu-ibu yang instan sukanya ya. Seperti ale-ale, terus minuman kemasan yang banyak dijual di pasaran. Lalu gimana sih, apa saja yang harus dikonsumsi dari sarapan, makan siang sampai makan malam? Nah, sebelum saya jelaskan ke ibu, ketika ibu sarapan nih, apa sih yang ibu konsumsi kalau ketika sarapan itu? Nasi, ya, termasuk sumber karbohidrat. tempe. Nah, ya Bu, dari yang dijelaskan sama ibu tadi, ibu termasuk yang sudah memasuki atau sumber energinya yang sudah terpenuhi. Nah, untuk sarapannya sendiri biasanya kalau sarapan biasanya kalau di gizi yang seimbang itu sarapannya satu piring nasi, lalu kemudian diimbangi dengan 1 mangkok sayur. Lalu kemudian proteinnya apa? Proteinnya bisa tempe atau tahu. Lalu kemudian bisa susu 1 gelas ya Bu ya. Lalu kemudian diselingi dengan 1 buah atau buah apa aja. Misal adanya buah pepaya di kulkas, nggak apa-apa, kita konsumsi buah pepaya. Lalu selingan lagi di antara sarapan dengan makan siang, ibu bisa mengkonsumsi 1 gelas jus buah apa aja, itu bisa dikonsumsi untuk selingan. Untuk makan siangnya sendiri Bu, seperti sarapan yaitu 1 piring nasi termasuk sumber karbohidrat, lalu kemudian ada 1 mangkok sayur, ikan kalau proteinnya, lalu kemudian 1 buah jeruk juga. Lalu untuk makan malamnya juga ada 1 piring nasi sama dengan makan siang, tapi proteinnya bisa diganti-ganti kalau ibu bosan ya. Kalau biasanya nggak punya uang nih beli daging, nggak bisa kan. Kalau ikan, misalnya ikan lele itu kan murah ya Bu ya. 1 kilo berapa sih di sini? 22.000 ya. Kan itu udah dapat banyak sekali ya Bu ya. Kalau ikan, nah itu bisa dikonsumsi untuk ikannya. Lalu kemudian sayur jangan lupa, dan minum air putih 8-12 gelas. Nah Bu, saya sudah menjelaskan semua dengan tentang gizi ibu hamil yang baik dan benar. Nah, untuk mengetahui nih ibu menyimak apa yang saya sampaikan, saya mau tanya ya Bu ya. Nah, tadi kan saya menjelaskan mengenai makanan yang harus dikonsumsi untuk ibu hamil. Kan ada karbohidrat, vitamin, protein, mineral. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya untuk proteinnya sendiri. Tadi kan dibagi menjadi 2 ya Bu ya, hewani sama nabati. Contohnya apa Bu yang hewani sama nabati? Daging ayam, daging sapi, Ya, susu sama keju. Untuk nabatinya sendiri Bu? nabati tempe, tahu, Terus ikan. tempe, tahu, susu kedelai itu termasuk sumber dari nabati. Nah, terima kasih ya Bu, ternyata Ibu menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna kepada Ibu dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.